Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Kita akan membacakan satu surat dan kita akan bedah secara teori ilmu tajwidnya dan juga praktek secara tahsinnya. Kalau kita mulai dengan surat An-Nas, ya, kita mulai dengan surat An-Nas. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang pertama, qul. Qaf itu sifatnya adalah jahar. Artinya dia berlawanan dengan sifat hams. Dia nggak boleh ada anginnya. Jadi nggak boleh kita sebut kul, tapi kita sebut ul, bersih. Nggak ada angin yang keluar ketika diucapkan. Qaf juga termasuk huruf isti'la yang dibaca tebal. Ya. Tapi dia isti'la saja, bukan itbaq. Kalau itbaq sangat tebal. Jadi nggak usah terlalu ul, nggak usah begitu. Oke, saya kasih contoh yang salah, dua yang salah. Yang terlalu tebal dan tidak tebal sama sekali atau tipis. Sehingga dibaca kalau terlalu tebal ul, ya. Dibaca ul, atau terlalu sampai apa itu? Qafnya sampai di tenggorokan, padahal qaf ini adalah di ujung lisan. Ya, atau di pangkal lisan. Ya, ada di pangkal lisan di sini, dia bukan ul. Ya, terkadang ada orang yang terlalu tebal. Atau ada yang membacanya dengan tipis. Membacanya dengan kul, itu nggak ada tebalnya sama sekali. Padahal dia adalah isti'la. Isti'la ini tebal, tapi tidak setebal huruf-huruf itbaq yang bacanya terlalu tebal. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul adalah ada tebal tapi ketebalannya tidak berlebihan. Kita baca ul. Tadi apa yang pertama? Sifatnya jahar. Sifatnya yang pertama jahar, tidak boleh keluar hams, nggak boleh kul, tapi ul, bersih. Ya. Tidak ada keluar angin, kemudian dia ditebalkan. Ul, bukan kul, bukan ul, tapi ul. Nah, itu isti'la. Dengan sifat jahar yang tidak boleh keluar angin. Jadi apa? Nggak ingat teori dalam ilmu tajwidnya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu secara artinya bahwa dia nggak keluar angin dan tebal. Kita sebut lagi. Ul. Baik. Qul a'udzu. A'udzu di sini matnya adalah mat tabi'i. Kapan itu mat tabi'i? Ketika dalam 3 kondisi. Yaitu sering disebut dalam kitab tajwid nuhiha. Wawu sukun sebelumnya dhammah seperti di sini ada a'u, dan hi ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian ada ha alif sebelumnya fathah. Berapa panjangnya mat tabi'i? Hanya 2, nggak boleh lebih. Terkadang ada orang membaca lebih. Qul a'udzu, nggak boleh. Cukup 2 ketukan. Qul a'udzu birabb. Ya, terus umpama kita pakai tangan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ra. Ra di sini tebal. Kenapa? Karena ra-nya berharokat fathah. Ra-nya berharokat fathah. Kapan itu ra tebal? Fathah dan dhammah. Ketika ra berharokat fathah dan dhammah. Coba kita bedakan yang tebal dengan enggak. Birabbin nas. Dengan birabbin nas, enggak kita tebalkan. Bukan biro, tapi birabbin nas.
Ya, kemudian nun di sini, kemudian nun di sini apa? Nun di sini itu gunnah. Ada dua huruf yang ketika bertasydid dia ditahan gunnah, dua harokat, yaitu nun dan mim. Ya, itu nun dan mim. Maka ketika dia bertasydid itu harus ditahan. Wa gunna miman summa nunan syuddida. Gunnahkanlah mim dan nun ketika dia bertasydid. Tahan dua harokat. Baik. Kemudian berikutnya an-nas di sini dia punya apa? Punya hukum mat. Hukumnya mat apa di sini? Hukumnya adalah mat arid lisukun. Hadirin sekalian, mat arid lisukun tidak mesti berada di akhir. Nanti kita cari mat arid lisukun yang tidak di akhir. Jadi jangan kalau udah di akhir kita taunya mat arid lisukun, maka kita perlu pelajari. Kita perlu pelajari, ya. Mat arid lisukun adalah, kalau saya sering mendefinisikan sesuatu itu satu persatu terminologinya itu, satu persatu istilahnya itu kita bahas. Mat arid berarti apa? Bacaan yang panjang, atau mat di sini adalah mat tabi'i yang bertemu dengan arid lisukun yang bertemu dengan sukun yang baru. Arid itu baru, yang tadinya tidak sukun kemudian sekarang sukun. Jadi mat tabi'i yang bertemu dengan apa? Sukun yang baru. Yaitu sukun bukan sukun asli, tapi sukun karena dia apa? Karena dia diwakafkan. Contohnya di sini coba. Anas, anna di situ ada alif sebelumnya fathah, berarti tadi apa? Mat tabi'i. Ada mat tabi'i di situ. Kemudian bertemu dengan sin yang berharokat sukun. Sukunnya asli atau tidak? Tidak. Di situ kita lihat sukunnya adalah kasroh. Tapi karena dia diwakafkan, maka akhirnya sinnya di situ dibaca wakaf. Tapi sukunnya bukan berupa sukun yang asli. Semoga bermanfaat. Kajian apa? Kajian tentang tahsin dan juga tajwid yang ada di dalam Quran surat An-Nas. Ini baru di ayat yang pertama. Kita baca tadi tajwidnya, sekarang kita baca secara prakteknya. Sekali lagi, qafnya tidak keluar angin dan tebal. A'udzu di situ mat tabi'i dua harokat. Biro, ro-nya ditebalkan biro. Termasuk tidak tebal, sebagian orang di Sulawesi bacanya birab binas, birab binas, birab enggak, tapi biro, birab. Bin tahan, nun tadi, nun dan mim tasydid tahan dua harokat, gunnah dengung, birab binas. Kemudian mat arid, ya tadi ya, mat tabi'i bertemu dengan sukun baru atau sukun sebab wakaf. Berapa panjang mat arid sukun ini? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan pilihan selalu ada di awal. Pilihan selalu ada di awal. Kemudian kita baca Malikin Nas. Nah, ini nggak ada yang kita bahas. Yang kita bahas mungkin di alif lamnya ya. Alif lamnya An-Nas di situ, dia alif lamnya tidak dibaca, bukan Malikil Nas. Seperti kul a'udzu birabbil falak, bukan birabbif falak. Ini kenapa alif lamnya tidak nampak? Karena di sini adalah namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Hurufnya ada berapa? Ada 14. Alif lam yang tidak dibaca lamnya itu seperti di sini ya. Malikin nas, tapi bukan malikil nas. Wasyamsi bukan wal syamsi. Itu namanya alif lam syamsiyah. Alif lam kalimat yang ada alif lam di depannya dan alif lamnya tidak dibaca. Namanya alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 14. Kita ulangi. Tadi malikin nas, alif lamnya ada alif lam syamsiyah. Kalimat isim yang di depannya ada alif lam dan alif lamnya tidak dibaca. Bukan malikil nas tapi apa?
Malikin nas. Itu hurufnya ada 14 terkumpul dalam nazam tib thumma sil rahman tafuz dif dhani'an da'su azanin zur syarif lil karam. Itu ta, sa dan lain sebagainya. Ya. Itu berarti apa ya? Tib. Tib berarti ta, thumma berarti sa. Wa tariq. Najmus sakit sa. Thumma sil, kemudian sad. Apa? Yuhibbus sabirin. Apa lagi? Tib thumma sil rahman ra ar-rahman. Thumma sil rahman tafuz ta. Watini. Ta apa lagi? Tafuz dhif dot sama walad bukan walal dolin tapi walad dolin dot. Za wadzakirin sumpah. Nun minan nas tadi itu udah nun. Kemudian dal. Kemudian apa dal? Da. Itu dal. Ya. Itu dal. Contohnya apa dal? Ya, minat dunia seumpama apa? Minat dunia atau fit dunia. Fit dunia. Kemudian sin. Ya, su'a, sin. Contohnya apa? Was-sama'i. Su'a, zanin, kemudian za. Minaz zalimin, apa? Minaz zalimin. Kemudian za, zur. Apa? Zur yaitu za. Ya. Za. Kemudian sya. Sya minash, bukan minal syaiton tapi minash. Kemudian lam. Kemudian apa? Lam. Allah. Sebab Allah. Tadi yang za apa contohnya? Za. Az-zaniyatu dan seterusnya. Itu adalah alif lam syamsiyah. Baik, kita lanjutkan saja ayatnya. Kemudian berikutnya ada ilahin nas. Ilahinya tadi ilahnya tuh matobi'ah. An-nas yaitu apa? Mat arid lis sukun. Boleh 2, 4, 6. Tadi ya, kalau sudah memilih 2 maka baca terus 2 sampai akhir. Kalau milih 4, 4 terus, 6, 6 terus. Saya contohkan. Kalau kita pilih 2 di awal, maka bacanya terus 2. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya begitu. Kalau kita baca 4 di awal, seterusnya baca 4. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sumpama begitu. Atau 6 terus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nggak boleh. Kita pilih 2 di awal sumpama, kemudian di tengah kita rubah menjadi 4 dan 6. Sumpama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nggak boleh. Ya. Itu melanggar hukum tajwid. Jadi tadi kalau sudah memilih 2 seterusnya, 4 dan 6 seterusnya. Baik. Kita ulangi. Ilahin, kalau ilahnya tadi matobi'i saja. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, sekarang masuk ke hukum nun mati dan tanwin. Di sini ada nun bertemu dengan shin. Shin itu adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Dan ikhfanya dia ini ada di ausat. Ikhfanya ada di
tengah lidah. Maka hukumnya adalah ikhfa, hukumnya dengung. Hukumnya adalah digunakan, didengungkan, ditahan 2 harokat. Ada 15 huruf ikhfa, nanti kita bahas di lain kesempatan insyaallah. Nah, shin ini adalah ikhfa. Jadi kita baca nanti ada perbedaan ya cara baca aqrab, ausat, dan ikhfa ab'ad. Nah, ini bacanya kalau yang ausat nanti juga akan ada pembahasan khusus terkait ikhfa. Kita bacanya bukan enggak, dengungnya itu enggak kental, juga tidak terlalu lemah. Enggak, itu aqrab. Kalau yang ab'ad itu ab'ad. Ini kita adanya ikhfanya ausat. Jadi kita bacanya jadi pertengahan ya. Syarril waswasil khannas. Kemudian ro-nya di sini. Tadi kapan ro itu tebal? Ketika dia berharokat fathah dan dhammah. Maka ketika dia berharokat kasroh, maka dia dibaca tarkik atau tipis. Kita baca, diperhatikan. Syarril waswasil khannas. Baik, nggak ada lagi hukum yang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi matobi'i, ya sukun sebelumnya kasrah. Fi matobi'i, ya sukun sebelumnya kasrah. Suduri matobi'i, waw sukun sebelumnya dham. Jadi baca 2 semua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat kajian tajwid dan praktek membacanya dan dengan tahsinnya. Semoga bermanfaat dan insyaallah surat per surat akan kita bahas tajwid dan tahsinnya. Semoga bermanfaat dan bacaan Quran kita lebih baik, Allah lebih suka, Allah lebih ridha dan Allah terima, dan Allah terus tingkatkan kita menjadi paham, menjadi amal, dan kita berdakwah dan berjuang dengan Al-Quran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.